Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Kita lanjut lagi di pelajaran kita tentang pelayanan akomodasi atau pengelolaan pelayanan akomodasi atau skipping. Nah, kita akan lanjut lagi dengan pembahasan yang lain, masih tentang pembersihan kamar. Yang berikutnya adalah yaitu vacuuming dan final check. Nah, ini pembersihan karpet atau vacuuming. Nah, kalau memang kamarnya lantainya dari karpet, kita vacuuming. Kalau dia dari keramik, marmer, itu kita bisa sweeping ya, seperti itu. Yang pertama, bersihkan sudut karpet dengan menggunakan hand broom. Jadi pertama, di sudut-sudutnya parket itu kalian menggunakan hand broom. Jadi supaya di sebelah kanan kirinya itu bisa bersih dan terkena, karena kalau menggunakan nozzle aja itu tidak bisa seperti itu ya, atau enggak kalian menggunakan corner shaker seperti itu bisa, supaya keadaan sekitar bersih seperti itu. Yang berikutnya, membersihkan karpet mulai dari daerah yang paling jauh dari pintu masuk. Jadi kalau kalian membersihkan itu dari pintu, dari ujung pintu yang terjauh dari pintu masuk, sehingga pada saat kalian mau vakum tidak kalian injak lagi dan kotor lagi, seperti itu, dengan cara mundur seperti itu. Jadi pembersihannya supaya tidak, apabila kalian injak karpet itu tidak kotor lagi, seperti itu ya. Yang berikutnya, membersihkan karpet di bawah tempat tidur maupun perabot yang lain. Jadi kalau kalian vakum itu di bawah-bawah tempat tidur atau di kolong-kolong tempat tidur itu harus kalian vakum, karena itu tempat yang paling kotor karena tidak terlihat dan jarang dijamah orang, seperti itu ya. Sehingga debu-debu atau kotoran-kotoran itu banyak di sana. Jadi kalian harus membersihkan, kalian harus vakum. Dan di bawah kolom perabot yang lain, contohnya meja, table dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, pada saat kalian mau vakum, perhatikan jika ditemukan noda di karpet dan segera bersihkan dengan menggunakan carpet spot removal. Jadi pada saat kalian membersihkan karpet, terus karpet itu terkena noda, nah itu harus kalian bersihkan terlebih dahulu, seperti itu. Jangan sampai pada saat kalian membersihkan ternyata masih ada dan kalian biarkan saja, sehingga tamu komplain keadaan kamar kotor, banyak spot atau banyak noda, seperti itu ya. Jadi kalian harus bersihkan terlebih dahulu. Nah, yang berikutnya, atur atau rapikan letak dari perabot kamar. Tadi kan pada saat kalian vakum kadang kegeser-geser ya tempat-tempat perabotannya, seperti table, chair, dan lain sebagainya. Nah, pada saat kalian mau vakum kan semuanya nggak tahu kemana ya, ke sana ke sini segala macam. Nah, itu harus kalian benarkan, harus kalian letakkan kembali di letaknya sesuai dengan peraturan perusahaan atau peraturan hotel. Nah, cara itu di sini itu kan pasti hotel itu punya standar tersendiri. Jangan kalian seenaknya sendiri mengganti ya, seperti itu. Itu adalah standar hotel, sehingga kalian harus mengikuti peraturan di hotel tersebut, seperti itu. Jangan sampai kalian seenaknya sendiri memindah-mindahkan, mentang-mentang ini yang lebih cantik segala macam, kalian nanti bisa kena kasus atau kena SP, bisa jadi seperti itu, karena memindahkan perabotan tidak sesuai dengan yang ditentukan. Seperti itu.
Nah ini, nah setelah kalian mau vakum semuanya, kalian adalah apabila itu lantainya terbuat dari karpet ya. Kalau dia terbuat dari keramik, marmer dan lain sebagainya itu kalian bisa sweeping atau dengan mopping. Dua itu, seperti itu. Nah, setelah kalian selesai semuanya, setelah kalian mopping, kalian laksanakan yaitu pemeriksaan akhir atau final check namanya. Itu apa sih yang harus dicek pada saat final check? Yang pertama di depan registrek, sehingga kalian tahu mana yang kotoran yang masih ada, apakah masih ada debu dan lain sebagainya. Mulai memeriksa dengan cara melihat semua perabot, peralatan maupun gas supply yang disediakan. Yakinkan semua dalam keadaan bersih dan tertata dengan baik. Ya, sehingga pada saat kalian mengecek, kalian perhatikan semua perabot, apakah letaknya sama dengan prosedur hotel, apakah amenitisnya sudah lengkap, sudah sesuai dengan peraturan hotel, letaknya di mana, kelengkapannya seperti apa, tertata dengan rapi, seperti itu. Itu harus kalian cek lagi, sehingga pada saat kalian nanti sudah meninggalkan kamar, keadaan lengkap dan tidak ada komplain dari tamu, seperti itu. Sehingga pada saat tamu datang, check-in, udah lengkap semuanya, tidak ada komplain, sehingga kalian tidak ada masalah atau tidak punya komplainan dari tamu. Ada juga yang mungkin final check-nya tidak lengkap. Ada dulu saya di salah satu hotel di Lampung, gara-gara dia tidak melengkapi, kalau nggak saya Cotton Bud ya, seperti itu, sehingga dia dapat SP dan dinonaktifkan seperti itu. Itu merupakan kerugian kita ya, sehingga kita tidak dapat job, kita di rumah saja ya nggak dapat kerjaan seperti itu, sehingga pemasukan kita tidak ada seperti itu. Harus diperhatikan seperti itu. Yang ketiga, posisi dari perabot atau peralatan maupun gas supply harus sesuai dengan standar yang sudah ditentukan tadi yang saya sampaikan. Jadi posisi perabot dan gas supply baik itu amenities maupun supply seperti itu, baik di kamar mandi maupun di bedroom ya, itu harus kalian cek dan dicek sesuai dengan posisi peralatan maupun sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh hotel. Jadi posisi di mana sleeper, di mana bed laundry bag, di mana folder ya, di mana sabun, sampo dan lain sebagainya itu di mana, itu sesuai dengan hotel seperti itu. Periksa apakah masih ada hal yang tertinggal yang belum sesuai dengan standar. Contohnya kalian periksa semua, kalian periksa contohnya kayak AC, TV. Nah, TV itu pada saat kalian datang itu posisi TV-nya channelnya sesuai dengan nomor hotel tersebut. Contohnya nomor 1 itu tentang promosi hotel. Nah, itu harus kalian setting nomor 1. Nah, untuk AC biasanya 22 derajat Celcius. Nah, itu harus kalian setting sesuai dengan prosedur hotel atau sesuai dengan standar hotel seperti itu. Periksa perlengkapan kamar mandi yang tadi saya sebutkan, kayak amenities ya, kayak soap, shampoo, conditioner, cotton bud, shaving kit, dental kit, seperti itu, toilet paper, mungkin ada hand body dan lain sebagainya. Nah, itu harus shower cap, itu harus kalian periksa lagi. Towel ya, towel, ada hand towel, ada face towel, ada bath towel, itu kalian periksa lagi sudah lengkap atau belum. Ya, apabila mungkin kita lupa atau segala macam, lengkapin lagi, sehingga pada saat tamu check-in tidak ada tamu komplain lagi seperti itu.
Yang berikutnya, pemeriksaan akhir dilakukan sesuai dengan arah jarum jam atau sebaliknya. Jadi semuanya itu kalian periksa sesuai dengan arah jarum jam ya. Dari kanan dan ke kiri ya, semua. Semua kalian cek, baik itu telepon, TV, segala macam semuanya harus dicek dengan rapi, dengan keadaan nyala semua, lampu dan lain sebagainya kalian cek ulang. Karena pada saat awal kan sudah kalian nyalakan seperti apa, nah di akhir juga kalian nyalakan, kita kan tidak tahu posisi lampu itu tiba-tiba mati kan kita juga tidak tahu, sehingga pada saat kalian pemeriksaan harus sesuai dengan prosedur, periksalah kembali semuanya supaya dalam keadaan ready dan siap dijual seperti itu, sehingga tidak ada komplain dari tamu baik itu langsung maupun tidak langsung, sehingga tamu nyaman untuk tinggal atau menginap di hotel tersebut. Baik, terima kasih pertemuan kita kali ini. Lebih kurangnya saya minta maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Semoga kita senantiasa sehat selalu. Terima kasih, selamat. Semoga kalian sehat.